wasahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin sekalian, pada sesi hari ini kita melanjutkan dari pembahasan Sirah Nabawiyah dalam topik nasab baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan terdahulu sudah kita bahas tentang asal usul dari bangsa Arab. Setidaknya kita tahu ada 3 pembagian. Dan hari ini penting untuk kita bahas adalah dari asal-usul bangsa Arab itu, yaitu pertemuan antara keturunan Nabi Ismail yang disebut dengan Arab Adnaniyah bertemu dengan Arab Qattaniyah, maka jadilah turun-temurun itu nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Innallaha ta'ala astafa Ibrahim Ismail." Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari Nabi Ibrahim. Yang kedua, Rasulullah melanjutkan, Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Kemudian Allah pun telah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Dan Allah telah memilih Hashim dari keturunan Quraisy. Dan aku dipilih dari keturunan Quraisy. Fa innahu khairum nafsu. Jadi sesungguhnya aku adalah sebaik-baik dari manusia yang diciptakan dari nasab itu. Nah, nanti apa hikmahnya pembahasan nasab ini menjadi penting bagi kita tentang bagaimana nasab itu, apakah kita sebagai nanti orang yang punya dewasa tanggungan kepada anak cucu kita pun menjadi satu referensi dalam menjalani kehidupan ini. Nah, hadirin sekalian, nasab yang dipaham dalam sejarah sirah itu ada 3. Nah, saya ulangi ya, nasab yang dipahami dalam pembahasan sirah itu 3. Yang pertama adalah nasab Nabi yang disepakati. Artinya tidak ada perbedaan jumhur seluruhnya. Baik ulama-ulama yang meneliti di bidang sirah atau nasab, mereka menyepakati nasab ini tak terbantahkan. Yaitu nasab baginda Nabi sampai ke buyut beliau yang ke-21. Nah, jadi kalau di urut nama beliau, itu beliau sampai, bahkan beliau pun sanggup menyebut itu sampai Adnan. Nah, jadi kalau kita di sini nih, saya sudah pernah bilang, syukur-syukur kalau kita sanggup menyebut nama kakek kita. Makanya di paspor itu nama saya menyebut nama saya, bapak saya, dan kakek saya. Tapi jarang kita yang mampu menjangkau nama bapak kakek kita. Itu sudah ajaib kalau ada yang sanggup itu. Kalau sampai bisa sampai 7 ke atas itu luar biasa. Saya punya teman pernah dia di Jawa Tengah ya, dia pernah mengumpulkan rumpun keluarganya itu sampai 5 ke atas. 5 ke atas kan sampingnya banyak kan? Nah, ini Nabi itu menghafal ke atas dan ke samping. Nah, jadi ke atas sampai 21. Jadi kalau kita lihat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Luhai bin Kalab bin Malik bin Fihr, ini Quraisy. Sampai nanti bin Adnan. Nabi berhenti di situ. Jadi dari sini 21 kakek Nabi itu yang beliau sebut. Ini yang disebut dengan silsilah nasab beliau yang disepakati. Itu yang pertama. Yang kedua, nasab beliau yang belum disepakati. Siapa itu? Dari Adnan sampai ke Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita lihat buku sejarah, itu ada yang saya dapat literatur yang menulis dari Adnan sampai ke Ibrahim. Itu ada kurang lebih 37. Jadi kalau digabung dengan Nabi 21, bisa dibayangkan itu bagaimana mempertanggungjawabkan silsilah itu secara pasti bahwa itu memang adalah garis keturunan Nabi Ibrahim. Sedangkan jarak Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim itu 3000 tahun. Ya, gimana cara kita mau mewarisi kalau orang sana punya tradisi menghafal itu luar biasa. Makanya syair-syair di sana itu dihafal sampai bisa diwariskan itu beratus-ratus tahun terhafal itu. Nah, beda dengan kita mungkin ada manuskrip yang hilang atau tak terhafal, tak terwariskan dalam tradisi menghafal. Nah, dari Adnan ke Ibrahim ini yang syubhat, tidak bisa kita pastikan. Tapi kalau ada kita dapatkan literatur itu silakan. Tapi tidak penting. Karena yang Rasulullah sebutkan dalam hadis itu adalah kinanah.
Kinana itu juga nanti dalam keturunan Nabi kita. Nah, yang ketiga adalah nasab yang bukan tidak lagi disepakati, tidak diketahui. Dan bahkan ini masuk dalam ruang yang tidak perlu kita terlalu konsen ke sana, yaitu dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Jadi sudah berapa masuk manusia di atasnya gitu kan. Padahal dalam silsilah nasab, beliau adalah khatamul anbiya, penutup para nabi, sampai Nabi Adam. Itu kalau Imam Syafi'i di dalam kitab Qasasul Anbiya yang saya baca itu sampai menyebutkan jumlah rasul yang turun itu bukan cuma 25, tapi ada kurang lebih 114 nabi, rasul, dan ribuan nabi. Maka itu banyak sekali silsilah nabi dan rasul. Nah, mari kita masuk ke dalam nasab beliau yang disebut dengan sebaik-baik nasab. Nah, ini sebaik-baik nasab ya. Karena dalam tradisi kehidupan sosial, apalagi mau menjadi nabi, ini kan tidak sembarangan. Rajulun Mustafa, laki-laki yang dipilih. Istofa, Mustafa itu artinya orang yang dipilih. Karena dipilih itu kan dari rahim siapa yang akan lahir seorang nabi. Karena seorang nabi mutlak dia adalah manusia. Dia harus lahir dari manusia kebanyakan, tapi nasab ini banyak. Maka Allah mentakdirkan nasab diambil dari sulbi, keturunan Ibrahim, itu pasti ada alasan. Nah, mari kita lihat. Sebaik-baik nasab ini adalah, disebutkan di sini dalam buku adalah, yang pertama adalah Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, ini kita sering dengar Hashim ini. Ya kan, Hashim. Nah, nama Hashim ini nama samaran. Sebenarnya beliau itu Hashim itu orang yang suka meremukkan roti ditaruh dalam kuah. Kenapa dia disebut Hashim? Karena beliaulah pewaris dari keturunan Abdi Manaf terkait dengan pelayanan minuman haji, makan haji. Makanya beliau menjamu orang dengan cara meremukkan roti dan diberikan dalam kuah, dan karena itu beliau disebut dengan nama Hashim, orang yang suka meremukkan roti itu dan diberikan jamuan. Jadi dari dulu nasab Nabi itu nasab yang terkenal melayani, gennya itu gen melayani gitu. Ya, jadi gennya itu gen pelayan, khadim, pelayan. Jadi Rasul lahir dari genetika nasab yang memang sejak turun-temurun itu menjaga Ka'bah, melayani orang yang datang ke Ka'bah. Jadi tidak salah kalau yang diambil dari Bani Hashim. Coba bayangkan kalau dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini kabilahnya Umar bin Khattab itu terkenal dengan kabilah yang diberikan mandat oleh Arab. Mereka itu kan bukan ada raja ya. Kabilah itu dibagi urusan diplomasi, urusan pajak, urusan pajak juga ada Pak di sana. Bani Adi itu urusan pajak gitu. Upeti, dan kemudian untuk Ka'bah ini cuma Bani Hashim. Nah, kalau Bani Makhzum ini terkenal Khalid bin Walid. Itu memang jawara semua itu. Artinya memang dididik genetika bahkan saya tanya Bapak pernah dapat hukuman pancung nggak di sana? Kalau kita haji umroh itu kan ada eksekusi di sana. Nah, itu konon kabarnya yang bisa mengeksekusi itu penggal sekali itu dari silsilah Bani Makhzum itu. Berani kira-kira nebas orang kan enggak sembarang. Kita kadang ayam aja kita yang pingsan gitu. Ada orang sembelih itu biasanya tukang jagalnya nggak ada. Bapak bisa alhamdulillah. Ya begitu mau sembelih dia yang pingsan. Ini nggak sembarangan gitu kan. Apalagi jagal leher orang itu Bani Makhzum. Itu dalam yang saya dengar ya. Jadi memang terkenal darahnya itu darah jawara gitu. Nah, kalau Nabi ini darahnya adalah darah melayani, khidmah. Makanya Nabi itu memang gennya itu gen melayani umat gitu. Nah, itu nama orang tuanya adalah Hashim. Hashim bin Abi Manaf. Nah, beliau ini juga punya satu prestasi, yaitu memberikan tradisi orang Quraisy itu untuk berdagang. Li ilafi Quraisy ilafi rihlatas syita'i was-saif. Kalau kita baca surah Al-Quraisy itu salah satu cara Allah mengabadikan orang Quraisy dalam Quran bahwa ada tradisi mereka yaitu berdagang dengan dua musim. Ya, dari arah utara kalau dia itu masuk musim panas dan dingin sebaliknya. Nah, siapa yang pertama kali melakoni 6 bulan itu adalah paman buyut Nabi, yaitu Hashim bin Abi Manaf. Jadi bayangkan peranan Hashim ini sangat luar biasa. Baik, setidaknya kita tahu Hashim. Oh, buyut Nabi itu ada namanya Hashim. Dia itu diberi gelar Hashim karena suka meremukkan roti.
Kemudian beliau meletakkan pondasi cara berdagang di Quraisy. Yang kedua, nama yang juga patut kita ketahui adalah Abdi Manaf. Jadi Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Abdi Manaf ini kan juga adalah buyut Nabi yang punya anak banyak. Ya, terus terang anaknya banyak. Di antara anaknya itu Al-Muttalib namanya, bin Abdi Manaf. Nah, kebetulan waktu Hashim ini selesai, Abdi Manaf ini kemudian mewariskan kepada Al-Muttalib. Ketika Abdul Muttalib meninggal, Abdul Muttalib kan kakek ya, ada saudara namanya Muttalib. Bapaknya itu Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Ini Muttalib yang dimaksudkan ini adalah Muttalib bin Abdi Manaf. Ya, jadi Hashim bin Abdi Manaf, Muttalib bin Abdi Manaf. Sama-sama keturunan dari Abdi Manaf. Nah, ketika Hashim meninggal di Palestina, jadi Hashim ini karena berdagang meninggalnya di Palestina. Nah, digantikan oleh saudaranya namanya Al-Muttalib. Nah, ketika Al-Muttalib menggantikan Ka'bah, dia dengar Hashim itu pernah punya anak ketika menikah dengan salah seorang Bani Najjar di Madinah. Lahirlah namanya Abdul Muttalib. Tapi lahirnya di Madinah. Jadi kalau kita dengar kakek Rasulullah itu menjadi penghuni Mekah, lahirnya itu bukan di Mekah. Pak kakek Nabi itu lahirnya di kota Madinah. Beliau itu lahir di kota Madinah. Kemudian setelah beliau remaja, Al-Muttalib ini yang melanjutkan jaga Ka'bah, bilang, oh ada anak dari saudaraku yang sudah beranjak remaja. Dia datang ke Madinah dan menjemput Abdul Muttalib itu. Nama aslinya Syaibah. Bukan Abdul Muttalib. Syaibah itu karena waktu dia lahir ubannya ada. Syaibah itu berwarna putih artinya. Sehingga dinamakan dengan Syaibah. Tapi panggilannya Abdul Muttalib. Kenapa disebut Abdul Muttalib? Hambanya Muttalib. Karena pamannya yang memungut, mengambil. Sehingga disebut Abdul Muttalib. Nah, nama aslinya Syaibah. Nah, ketika Abdul Muttalib ini diambil, dibawa ke Mekah, tadinya ditolak oleh ibunya, tapi atas bilang bahwa ini anakmu akan mewarisi tahta kerajaan kakeknya, bapaknya. Maka diizinkanlah. Masuklah beliau ke Makkah dengan mewarisi kunci Ka'bah. Jadi kalau kenapa Nabi hijrah itu ke Madinah, salah satu alasannya Nabi itu punya hubungan erat nasab dengan orang-orang Madinah dari jalur Hashim bin Abi Manaf ini. Nah, saya singkatkan ini karena panjang ceritanya supaya kita nyambung ini. Nah, Abdul Muttalib inilah yang kemudian di kemudian hari menemukan air Zam-Zam yang sudah lama tertimbun. Ketika kabilah Jurhum itu perang, air Zam-Zam ini hilang. Dan itu dalam waktu yang cukup lama. Siapa gerangan yang menemukan air Zam-Zam ini adalah Abdul Muttalib. Beliau bermimpi menggali di titik tersebut dan ketika beliau menggali dan akhirnya dapat menemukan kembali air Zam-Zam itu dan orang-orang berterima kasih dan semakin kokohlah posisi Abdul Muttalib. Selain keturunan dari Bani Hashim, beliau juga adalah menemukan air Zam-Zam. Betapa berterima kasihnya orang-orang Mekah saat itu dan semakin berbinarlah beliau itu. Peristiwa yang sering terjadi di zaman beliau adalah dua peristiwa. Peristiwa berkurban. Waktu beliau bilang begini, kalau air Zam-Zam saya temukan ini dan berhasil, dan saya punya anak 10 laki-laki, dan ketika mereka menginjak dewasa semuanya, anak terakhir, kalau 10, saya akan lakukan undian untuk disembelih. Dan ternyata anaknya 10 laki-laki. Kebetulan Abdullah itu bapaknya Nabi, anak laki-laki terakhir. Begitu remaja, dikumpulkanlah dulu, waktu saya menggali air Zam-Zam, kalau bertemu, saya bernazar. Kalau ada anak saya 10 laki-laki, saya akan sembeli laki-laki. Maka mereka sepakat, oke, kita lakukan. Bayangkan, dulu walaupun itu ada Ka'bah, tapi tradisi jahiliyah masih ada yang namanya seperti itu. Akhirnya, ketika diundi, nama anaknya yang adalah Abdullah. Mau tidak mau, ini konsekuensi. Karena salah satu tradisi orang jahiliyah, kalau mereka sudah bersumpah, itu pantang untuk melanggar sumpah itu. Bagi mereka itu lebih baik harga diri hilang daripada sumpah kita tidak laksanakan. Akhirnya apa? Abdullah yang naik. Tapi diprotes oleh banyak orang. Dan akhirnya gimana caranya nih? Saya sudah naik ini, sudah kadung naik. Akhirnya apa? Mari konsultasi ke seorang wanita, dukun di sana. Dan katanya, kalau begitu kamu undi antara Abdullah dengan 10 unta. Kalau yang naik itu Abdullah, bayar 10 unta lagi. Naik Abdullah, bayar 10 unta. Dan ternyata
Ketika dilakukan, setiap kali undian naik Abdullah, 10 diganti. Naik lagi Abdullah, 10. Sampai akhirnya di angka 100 ekor unta, barulah muncul nama unta. Barulah disembelih. Dan daging unta ini tidak boleh dimakan oleh manusia. Dibiarkan saja. Sebagai menebus darahnya Abdullah. Makanya Nabi pernah bersabda, aku ini keturunan dari 2 orang yang disembelih. Siapa itu? Kita bahas di pertemuan lalu, yaitu Nabi Ismail. Yang kedua adalah Abdullah. Itu makna hadis Nabi, bahwa aku ini keturunan dari 2 orang yang disembelih. Ismail hampir disembelih oleh Nabi Ibrahim. Yang kedua Abdullah nyaris disembelih oleh sang kakek. Jadi begitulah makna. Apa maknanya itu? Ketika orang melakukan tebusan itu sangat sakral dalam nasab itu. Jadi keluarga yang memang tidak serta-merta, jangan lihat sisi tradisi jahiliyahnya ya. Kita lihat bagaimana komitmen seorang Abdul Muthalib. Kalau saya temukan air Zam-Zam ini, saya akan sembelih anak saya. Dan dia lakukan. Walaupun pada akhirnya dia harus cari solusi, gimana cara supaya nggak dibunuh anak. Akhirnya dikasih ganjaran itu. Nah, tapi jangan kita contoh itu. Ya, dia contohnya kalau ibu saya itu sering sekali bernazar, terus terang. Sampai hari ini dia suka bernazar. Apa-apa saja, sampai dia nazarkan saya terakhir ini, kalau kamu begini saya akan nazar. Mak, sudahlah, jangan bernazar itu, memberatkan. Tapi tetap jaga orang tua bernazar puasa, walaupun itu puasa ya. Sama dengan sumpah-sumpah ini sebenarnya kayak apa ya, nazar itu apa hukumnya sih? Tidak wajib kan, juga tidak terlalu dianjurkan. Nanti kayak Abu Nawas, dia di tinggi, kalau saya tuh selamat nih 100 ekor unta. Dia turun pelan-pelan, saya mau nazar 10 ekor unta lah katanya. Turun 1 ekor ayam, akhirnya sampai di darat saya main-main aja gitu kan. Jangan juga begitu. Nah, tapi kita lihat nasab Nabi itu dari Bani Hashim dan Bani Amr. Terakhir ini, Abdul Muthalib ini 2 peristiwa selain tadi nyembelih. Yang kedua adalah peristiwa paling penting ini, yaitu penaklukan Ka'bah oleh siapa? Abraha. Abraha ini datangnya dari mana? Habasyah, Ethiopia. Ethiopia itu kan jauh, menyeberang bawa gajah 18 ekor. Gajah itu kan bukan hewan padang pasir kan? Dia bukan hewan gurun. Hewan gurun adalah unta. Bagaimana kira-kira orang Mekah tiba-tiba lihat gajah besar itu dibawa dari Afrika? Datang 60.000 pasukan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah supaya membangun Ka'bah di Yaman. Karena saat itu kerajaan Sabah itu diambil alih oleh Habasyah. Akhirnya apa? Karena lebih ramai ke Mekah, hancurkan Ka'bah. Datang dengan gajah. Dan ketika sampai di Mina, gajah itu tidak bisa lagi teruskan. Dan dia tertahan. Makanya waktu Nabi juga pernah mau naik, unta tertahan. Rasulullah mengatakan, sungguh unta ini menderum di tempat di mana dulu Abraha pasukannya juga ditahan oleh malaikat yang sama. Akhirnya apa? Tertahan. Kata Abraha, mana petinggi kalian? Abdul Muthalib. Karena dijarah semua itu kambing-kambing, domba-domba, unta-unta. Abdul Muthalib karena penguasa Ka'bah, dia katakan, kalian semua orang Mekah mengapa? Lari ke rumah kalian saja. Urus diri kalian. Beliau menghadap ke Abraha dan katakan, ya Abraha, saya Abdul Muthalib. Oi, saya mau hancurkan Ka'bah. Oh silakan. Gak ada urusan dengan saya. Saya datang ke sini untuk menagih unta saya yang engkau tahan. Kambing. Pokoknya, terus kata dia, saya mau hancurkan Ka'bah. Kok tiba-tiba Anda mintanya kambing? Saya bilang, kalau kambing itu milik saya. Tapi kalau Ka'bah itu ada yang punya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dianggap jawaban ini jawaban terlalu mengada-ada, tapi begitu kita tahu dalam peristiwa ini yang terjadi adalah burung ababil, tarmihim bihijartin min sijil fajalum ka'asfim ya ka'asfim makul. Jadi mereka itu burung yang pegang 3 batu saja, di kaki 1 dengan di mulutnya, dan melepaskan batu itu dan mereka jatuh kecuali sendi-sendinya lepas, semua terkelupas seperti daun yang dimakan ulat. Dan begitu hancur, begitu peristiwa itu. Dan apa hikmahnya peristiwa Babel ini? 50 hari setelah peristiwa ini Nabi Muhammad lahir. Saya ulangi, 50 bahkan 56 hari setelah peristiwa besar ini Nabi kita lahir. Seakan-akan Allah mengatakan pengumuman kepada peradaban dunia, Roma, Persia tidak pernah menjajah Arab. Kok tiba-tiba ada kejadian, ada gajah hancur, Abraha yang hancur, di satu daerah gurun pasir yang tidak terkenal ada Ka'bah. Tiba-tiba Allah ingin menarik perhatian wajah orang. Perhatikan di gurun itu yang tandus itu. Yang kalian tidak akan lirik, akan lahir orang besar di situ. Peristiwa besar mengawali yaitu peristiwa gajah. Makanya Nabi kita lahir di tahun gajah itu. Peristiwa memori orang itu masih teringat di situ. Jadi siapa yang lahir tahun itu, tahun yang sangat kalau kita itu tahun emas gitu. Kenapa? Tahun gajah. Tahun di mana ada Abraha datang. Nah, jadi Abdul Muthalib punya peran yang sangat penting. Menemukan air Zam-Zam. Yang kedua adalah
beliaulah memasang badan menjadi tameng orang-orang Mekah untuk menghalau pasukan Abraha. Walaupun secara tidak langsung beliau hadapi di mana orang-orang sudah takut semua. Nah, ini adalah buyut Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hashim dan yang bernama Abdimanaf, dan ada Abdul Muthalib. Setidaknya ada dua nasab Nabi ini yang kita kenal. Karena Nabi bersabda, aku adalah sebaik-baik keturunan dari Nabi Ibrahim, dari Ismail, Kinanah, Quraisy. Nah, sebutkan. Kalau bisa dihafal ini. Kalau ada yang mampu menghafal Nabi sampai 21 juga tidak ada masalah. Cuma kan kita ingin tahu itu supaya kita juga belajar. Oh, kalau kita ingin bibit yang bagus, ya diantara juga nasabnya juga harus nasab yang bagus. Walaupun sekali lagi tidak menjadi jaminan. Karena sahabat Nabi juga ada nasabnya paling rendah kastanya sahabat di situ. Abu Bakar, Bani Taim. Bani Taim itu bukan kabilah yang, mohon maaf, dalam sisi jauh, tapi perannya beliau menjadi orang yang mulia di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nasab naik Nabi ini nanti diperuntukkan untuk dakwah, insya Allah. Jadi kalau Nabi dari kabilah yang, mohon maaf, tidak dilirik, Abu Jahal, Umar bin Hisham itu, Abu Jahal itu tidak akan, siapa sih kamu? Tapi begitu dengar Muhammad bin Abdullah sudah jujur dari kabilah yang terbaik, mereka angkat angkat topi, angkat tangan. Kenapa? Hormat. Buktinya Nabi panggil, kumpul, kumpul semua. Kenapa yang manggil apa? Muhammad bin Abdullah, putra dari keturunan Bani Hashim. Nah, ini yang mungkin sudah sampai 4:30 ya. Tapi saya coba cicil ya, supaya kita ikut sesuai dengan buku tentang membahas sirah itu secara tematik pembahasan, sehingga kita nanti bisa ikut bagaimana pada akhirnya Islam kenapa sih turun di situ? Kenapa turun dari silsilah bangsa Arab yang seperti ini? Nanti kita akan terjawab ini. Kenapa Yahudi datang ke situ juga? Nanti insya Allah apa yang saya sampaikan pada sesi ini akan kita temukan jawabannya pada sesi-sesi berikutnya insya Allah. Saya kira waktunya udah pas juga. Saya mohon maaf jika penyampaiannya ada khilaf dan perlu ada pertanyaan ya. Sudah cukup? Cukup. Oke, baik. Makasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya,